Baik, jumpa lagi dengan saya Tisna Suryana ya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan laju reaksi ya. Nah, tentunya tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi ya, disampaikan oleh Tisna Suryana, guru kimia SMN 11 Pandeglang, Provinsi Banten. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Robbi jidni ilma, warjukni fahman, waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berilah aku karunia, agar dapat memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin ya robbal alamin. Chemistry itu kimia. Materi ajar pada kesempatan ini adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Ya, apa sih tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Next, ya. Kita lihat ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Di antaranya ada suhu atau temperatur, ada konsentrasi, ada luas permukaan sentuh atau ukuran partikel, dan berikutnya ada katalis. Yuk kita kupas dan kita simak secara detail masing-masing faktor tersebut. Ya. Di peta konsep bisa kita lihat ya, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ya. Ke atas ada konsentrasi. Seperti apa nanti konsentrasi berpengaruh terhadap laju reaksi? Bagaimana dengan luas permukaan yang bisa mempengaruhi terhadap laju reaksi? Ya. Kemudian apakah suhu bisa mempengaruhi laju reaksi? Nanti kita lihat. Kita bandingkan nanti suhu yang tinggi, suhu yang rendah. Berikutnya adalah katalis. Ya, terkait dengan zat yang dapat mempercepat reaksi, tetapi dia tidak ikut terlibat dalam reaksi. Oke, next ya. Faktor yang pertama adalah suhu. Kenaikan suhu akan mempercepat atau akan membesar laju reaksi. Bagaimana bisa demikian? Kita lihat. Setiap partikel selalu bergerak dengan naiknya suhu. Energi gerak kinetik atau partikel ikut meningkat, sehingga makin banyak partikel yang memiliki energi kinetik di atas harga energi aktivasi. Jika suhu reaksi dinaikkan, maka energi kinetik molekul-molekul reaktan akan bertambah. Semakin bertambahnya energi kinetik menyebabkan molekul reaktan bergerak lebih cepat, sehingga tumbukan atau tabrakan antar molekul reaktan yang bereaksi akan lebih sering terjadi. Akibatnya apa? Akibatnya reaksi akan berjalan lebih cepat. Ya, demikian kira-kira. Bisa dipahami ya? Pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Baik, ini kita lihat gambarnya. Yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan. Ini yang sebelah kiri ada suhu tinggi, sebelah kanan suhu rendah. Kita lihat, kalau pada suhu tinggi, partikel sering bertabrakan, sering bertumbukan, jaraknya berdekatan. Sedangkan pada suhu rendah, partikel kurang bertumbukan, kurang bertabrakan. Ya, partikelnya jarang jaraknya. Maka pada suhu tinggi, reaksi berjalan cepat, pada suhu rendah, reaksi berjalan lambat. Ya. Berikutnya adalah konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi suatu larutan, makin besar laju reaksinya. Ya. Kita ingat bahwa larutan dengan konsentrasi yang sangat besar atau pekat mengandung partikel yang lebih rapat jika dibandingkan dengan larutan encer. Ya. Reaksi yang berlangsung lebih cepat jika konsentrasi reaksi diperbesar. Zat yang konsentrasinya besar mengandung jumlah partikel yang lebih banyak, sehingga partikel-partikelnya tersusun lebih rapat dibanding zat yang konsentrasinya rendah. Partikel yang susunannya lebih rapat akan sering bertumbukan atau bertabrakan dibanding dengan partikel yang susunannya renggang, sehingga kemungkinan terjadi reaksi makin besar, teman-teman.
konsentrasi mempengaruhi laju reaksi karena banyaknya partikel-partikel kemungkinan lebih banyak tumbukan atau tabrakan. Ya, demikian ya alasannya. Nah, kita lihat analoginya atau kita lihat contoh dalam gambarnya ya. Yang sebelah kiri konsentrasi kecil atau encer, ya. Yang sebelah kanan konsentrasi besar atau pekat. Kita lihat partikel yang sebelah kiri yang konsentrasi encer, ya. Yang pertama sedikit, kemudian juga jaraknya berjauhan. Kemungkinan untuk terjadinya tabrakan juga kecil. Sedangkan untuk yang pekat, ya, partikelnya banyak, kemudian jarak partikelnya rapat berdekatan, kemungkinan untuk terjadinya tabrakan atau tumbukan sangat besar yang mengakibatkan reaksi-reaksi akan semakin terjadi. Nah, ini juga bisa dilihat pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi, ya. Ini biasanya HCl 1 molar, di situ ada pita magnesium, HCl 2 molar, ada pita magnesium, dan HCl 3 molar, ada pita magnesium. Kalau dilihat dari gambar ya, untuk yang HCl 3 molar, lihat ya, partikel-partikelnya banyak, partikel-partikelnya rapat, sehingga dia bisa bereaksi lebih cepat dengan magnesium dibandingkan dengan yang 1 molar. Hanya ada 4 partikel, kemudian jarang jaraknya untuk bertabrakan atau bertumbukan lebih kecil, ya. Itu kalau kita gambarkan dalam terkait dengan konsentrasi dan reaksinya suatu zat. Lanjut. Nah, bagaimana luas permukaan berpengaruh terhadap laju reaksi? Begini, luas permukaan mempercepat laju reaksi. Karena semakin luas permukaan zat, semakin banyak bagian zat yang saling bertumbukan atau bertabrakan. Dan semakin besar peluang atau kemungkinan adanya tumbukan efektif untuk menghasilkan perubahan. Semakin luas permukaan zat, semakin kecil ukuran partikel zat. Jadi semakin kecil ukuran partikel zat, reaksi pun akan berjalan semakin cepat. Kita lihat. Nah, ini partikel besar, ya. Partikel besar, di situ lambang bintangnya juga sedikit bertabrakannya ya. Karena dia di partikel besar ini harus meluluhkan atau harus menghancurkan bagian-bagian pinggirnya untuk bereaksi dengan bagian yang ada di dalamnya. Sedangkan untuk partikel kecil, dia langsung bersentuhan atau bertabrakan. Tidak perlu menghancurkan bagian luarnya dulu. Sehingga dia langsung bereaksi, ya. Oke, next. Berikutnya adalah katalis. Katalis dapat mempercepat laju reaksi tetapi tidak mengalami perubahan yang kekal. Suatu katalis mungkin dapat terlibat dalam proses reaksi atau mengalami perubahan selama reaksi berlangsung. Tetapi setelah reaksi itu selesai atau berakhir, katalis akan diperoleh kembali dalam jumlah yang sama atau tetap. Baik, katalis juga merupakan zat yang ketika ditambahkan ke reaksi kimia akan mengurangi energi aktivasi dan meningkatkan laju reaksi. Jumlah katalis tidak berubah selama reaksi alias tetap. Katalis menurunkan energi yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan transisi pada reaksi. Memungkinkan interaksi yang lebih pada molekul untuk mencapai keadaan tersebut, ya. Berarti dia benar berperan ya. Peran katalis dalam reaksi-reaksi kimia bisa mempercepat. Nah, kita lihat di sini ada grafik ya, ada reaksi tanpa katalis dan ada reaksi dengan katalis. Kalau reaksi tanpa katalis, kita lihat reaktan untuk menuju produk, di situ dia energi aktivasinya besar, ya, energi aktivasinya besar, sehingga untuk menghasilkan produk dia lambat. Kalau yang reaksi dengan katalis, energi aktivasinya kecil, ya, pada reaksi, sehingga dia mempercepat untuk menghasilkan produk atau untuk menghasilkan laju reaksi, ya. Kita lihat pada reaksi penguraian peroksida.
Ya. Jadi katalis juga merupakan suatu zat yang dapat mempercepat laju reaksi tanpa mengalami perubahan kimia secara permanen atau kekal. Sehingga di akhir reaksi zat tersebut dapat diperoleh kembali. Ya. Nah, kita lihat 2H2O atau peroksida liquid terurai menjadi 2H2O. Ya, sorry tadi. 2H2O2 peroksida liquid terurai menjadi 2H2O liquid dan O2. Ya. Jadi andai kata di sini ada gelas kimia yang diisi oleh 50 ml H2O2 yang pertama, yang kedua 50 ml H2O2, yang ketiga 50 ml H2O2. Tapi perlakuannya ya. Yang pertama misalnya kita tidak tambahkan apa-apa. Ya. Kemudian yang kedua kita tambahkan NaCl 0,1 molar. Yang ketiga kita tambahkan FeCl ya. FeCl2 0,1 molar. Ya. Maka kita lihat dari gambar percobaan penguraian H2O2 yang lebih cepat bereaksi adalah yang 50 ml H2O2 pada gelas yang ketiga, yaitu pada FeCl 0,1 molar. Ya. Nah, karena apa? Karena penguraian ini lebih cepat menggunakan katalis ya. Jadi, kalau saya simpulkan secara umum bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada suhu, ada konsentrasi, ada luas permukaan zat, dan adanya katalis. Ya, demikian. Terima kasih. Ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat selalu mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat selalu menjauhinya. Demikian, jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.